أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fi din azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengutip aqwal atau perkataan-perkataan para ulama tentang semangat di dalam berpegang teguh dengan sunnah dan menjauh sejauh-jauhnya dari perbuatan bid'ah dan orang-orang yang melakukan bid'ah atau ahli bid'ah. Kemudian selanjutnya masih beliau mengutip sampai terakhir beliau masih mengutip aqwal perkataan-perkataan para ulama. Selanjutnya beliau mengatakan la tajlis ma'a sahibi bid'ah wa qala al-Fudail ibn Iyad. Saya lupa semana terakhir ini. Wa qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah la tajlis ma'a sahibi bid'atin, janganlah duduk bersama dengan pelaku bid'ah. Fa inni akhafu an tanzila 'alaika al-la'nah, karena sesungguhnya saya khawatir akan turun menimpa kalian laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bahaya duduk bermajelis bersama dengan ahli bid'ah, karena duduk bersama mereka ini dikhawatirkan kita akan mendapatkan percikan laknat yang Allah turunkan kepada mereka. Karena ahlul bid'ah adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak zaman dimuliakan oleh Allah, orang yang mencuri saja dilaknat. Mencuri sebutir telur disebut dalam hadis Allah melaknatnya. Orang yang makan riba, memberi makan riba, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang sering ziarah kubur dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksiat. Nah, bagaimana dengan orang yang melakukan bid'ah? Yang mana bid'ah ini lebih besar daripada maksiat, maka tentu lebih layak dan lebih pantas untuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk berhati-hati dan selalu menjauh dari orang-orang yang membicarakan atau menyebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak benar, dengan penafsiran-penafsiran yang batil, dengan keinginan-keinginan yang tidak hak. Allah perintahkan kita untuk menjauhi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang yakhudu fi ayatina fa'arid anhum, maka berpalinglah kamu dari mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka membicarakan tentang pembicaraan yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Dan apabila syaitan membuatmu lupa, maka janganlah kamu lagi duduk setelah kamu diingatkan bersama dengan orang-orang yang zalim. Dan ayat yang semisal yang merupakan perintah bagi kita untuk tidak menjauhi orang-orang yang membicarakan ayat-ayat Allah
dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang tidak hak. Baik. Selanjutnya beliau mengatakan, man ahabba sahiba bid'ah. Barang siapa yang mencintai pelaku bid'ah, ahbatallahu amalah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membatalkan amal-amalnya. Jadi kita jemaah dimuliakan oleh Allah tidak boleh mencintai ahli bid'ah, karena mencintai ahli bid'ah mencintai ahli bid'ah berarti ridha dengan bid'ah dan perbuatan yang mereka lakukan. Iya, ridha dengan perbuatan yang mereka lakukan dari perkara-perkara yang menyelisihi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, man ahabba sahiba bid'ah, dan siapa yang mencintai pelaku bid'ah, ya mencintai dengan kecintaan yang murni, tidak ada rasa benci terhadap orang tersebut dan terhadap apa yang dia lakukan, maka ahbatallahu amalah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membatalkan amal-amalnya. Maka ini adalah ancaman yang sangat keras, ya, dari mencintai ahli bid'ah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membenci. Ya, kita diperintahkan membenci orang kafir secara mutlak. Ya, murni kebencian kita kepada orang kafir. Ya, dan ahli bid'ah, apalagi yang mukaffirah, yang telah bid'ahnya telah mengeluarkan dia dari bid'ah, dari Islam, maka ini wajib untuk kita membencinya. Dan ahli bid'ah yang mereka masih muslim namun banyak menyelisih sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kita membenci perbuatan-perbuatannya. Kita membenci bid'ahnya, perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Jadi tidak boleh diberikan cinta yang murni seperti cinta kita kepada orang-orang beriman yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib untuk membenci ahli bid'ah terhadap bid'ah yang dilakukannya itu. Mencintai dia dan mencintai apa yang dilakukannya, berarti ini adalah wala yang diletakkan tidak pada tempatnya. Maka beliau mengatakan ahbatallahu amalah, maka Allah akan membatalkan amal-amalnya. Allah membatalkan amal-amalnya. Dan ahli bidah zaman dimuliakan oleh Allah, orang yang telah diancam, ya dibatalkan amal-amalnya. Artinya Allah tidak menerima amalnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hadatsa hadasan aw muhdisan fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Barang siapa yang mengada-adakan bid'ah, aw muhdisan, atau dia membela, melindungi ahli bid'ah, fa alaihi la'natullah, maka atasnya laknat Allah, wal malaikah, dan laknat malaikat juga, wan nasi ajmain, dan laknat seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adla, Allah tidak terima darinya sarfan wala adla. Apa itu sarfan? Kata Qadhi Iyad bahwa sarfan adalah amal wajibnya, adla adalah amal sunnahnya, tidak diterima. Artinya apa? Dibatalkan amal-amal. Ini ahli bid'ah. Maka orang-orang yang mencintai ahli bid'ah, ya, ridha dengan perbuatan-perbuatan mereka, maka kata para ulama kita, ar-radhi bimanzilati al-amil. Orang yang ridha, ya, ridha dengan satu kemungkaran, dengan satu kebatilan, bimanzilati al-amil, manzilahnya, kedudukannya sama dengan orang yang melakukan. Maka ini bahayanya. Ya.
Makanya kita tidak boleh mencintai mereka. Kita wajib untuk membenci mereka. Wa akhraja nural Islam min qalbi, dan Allah akan mengeluarkan cahaya Islam itu dari hatinya. Artinya boleh jadi orang-orang yang mencintai ahli bid'ah, ya, boleh jadi Allah akan mengeluarkan cahaya Islam itu dari hatinya. Ya. Dia menjadi tidak suka dan tidak senang untuk mengamalkan apa-apa yang merupakan bagian dari Islam. Ya, dan kalau sudah begitu, maka ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Kemudian beliau mengatakan, man jalasa ma'a sahibi bid'ah, barang siapa yang duduk bersama sahibi bid'ah, fi tariqin, di suatu jalan, fajuz fi tariqin ghairi, maka ambillah jalan yang lainnya. Ya. Dan kalau dia duduk bersama ahli bidah dalam satu perjalanan, ya, maka kalau kita tahu dia ahli bidah, maka ambillah jalan yang lainnya. Kenapa harus seperti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena ahli bidah itu membawa syubhat. Karena ahli bidah datang dengan syubhat. Dikhawatirkan kalau kita duduk bersamanya dalam satu perjalanan, ya, duduk bersamanya dalam satu perjalanan, ketika safar dan seterusnya, maka mungkin saja dia akan menularkan bid'ahnya tersebut sehingga kita terpengaruh, ya, sampai akhirnya kita ridha sedikit atau banyak dengan bid'ah orang tersebut. Apalagi kalau dia termasuk orang yang pandai berbicara, retorikanya mantap, maka ini bisa menipu kita. Karena Nabi mengatakan inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya di antara penjelasan, ya, ada orang yang karena dia pandai menjelaskan, akhirnya orang yang mendengarkan penjelasannya itu tersihir. Akhirnya ikut, ya, nurut kepada apa yang dikatakan oleh orang yang berbicara kepadanya itu. Bisa saja seperti itu. Dan ini banyak yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Maka ya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ya, mengatakan, kata beliau, hatta fit tariq, ya, sampai pun di jalan, idza ra'aitahu fi tariqin la tadhhab ma'ahu, jika engkau melihat dia di satu jalan, maka janganlah engkau pergi bersamanya. La tusahibhum fit tariq wa fis safar, ya, jangan engkau bersama mereka, menemani mereka di satu jalan dan di dalam safar. Yu'athiruna alaik, karena mereka akan memberikan pengaruh kepadamu. Maka fa ainal ladzina yadhhabuna ma'al mubtadi'ah wa yusahibunahum bihujjatid da'wah, maka di manakah, ya, orang-orang yang pergi bersama ahli bid'ah dan berteman dengan ahli bid'ah, berkumpul bersama dengan hujjah, dengan alasan untuk mendakwai mereka. Ya, maka itu adalah sebuah kekeliruan. Ya, mari kita safar bersama ahli bid'ah supaya kita bisa mendakwai dia. Akhirnya dia yang terdakwah. Ya, tadinya dia yang merubah ahli bid'ah, akhirnya dia yang dirubah sama ahli bid'ah. Dan pernah ada seorang ulama, ya, seorang ulama, dan ulama ini sekaliber Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Kemudian dia berniat untuk melamar seorang gadis. Yang gadis ini adalah seorang khawarij, wanita khawarij. Orang-orang sudah tegur dia wanita khawarij, hati-hati. Dia mengatakan, tidak, saya akan mengajak dia kepada sunnah. Saya ajak dia kepada sunnah. Ya, karena sudah terlanjur kecantol. Ya, sudah dilihat, wah, langsung terpesona. Ya, sulit menahan. Maka dia melamar wanita ini, dan akhirnya menjadi istrinya. Ya. Awalnya ya lama, banyak debat, ya, banyak diskusi, tapi dia kalah. Ya. Syubhatnya lebih tinggi. Apalagi perempuan. Ya. Tinggi jurusnya. Ya, kata Nabi SAW, ya, Nabi pernah mengatakan bahwa wanita itu lemah, tapi dia bisa menundukkan, mengalahkan laki-laki yang kuat.
Ya. Jadi banyak jamaah dimuliakan oleh laki-laki yang kalau kita lihat Masya Allah galak, menakutkan. Tapi kalau ketemu istrinya seperti anak-anak. Ya ada seperti itu. Ya mudah-mudahan tidak di sini. Baik. Akhirnya ulama ini menjadi apa? Dia menjadi salah satu pentolan Khawarij yang mengajak kepada akidah dan pemahaman Khawarij. Nah, makanya hati-hati ya, cari jodoh yang bukan ahlus sunnah. Ya, maka jodoh kita juga harus jelas dia ahlus sunnah. Ya, jangan karena kita suka, kita sudah lihat, ya tidak bisa lagi menahan hati, cinta terlanjur tumbuh. Ya, akhirnya, biar nih, saya akan ajak dia ke sunnah. Ya, niatnya ajak ke sunnah, tapi akhirnya dia yang terajak, dia yang tertarik. Ya, akhirnya menjadi ya pontolan-pontolan bid'ah. Waliyadzubillah. Ya. Jadi yang mau cari jodoh ya hati-hati. Cari yang ahlus sunnah. Tayyib. Kemudian berkata Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, man 'azzama sahiba bid'ah faqad a'ana 'ala hadmil Islam. Barang siapa yang mengagungkan memuliakan sahiba bid'ah, siapa yang mengagungkan memuliakan ahli bid'ah, faqad a'ana 'ala hadmil Islam, maka sungguh dia telah membantu untuk menghancurkan Islam. Jadi hanya memuliakan, menghormati ahli bid'ah, maka kita bisa membantu dia menghancurkan Islam. Ya, kenapa? Karena li'annal bid'ah diddu al-Islam. Karena bid'ah itu lawannya Islam. Jadi bid'ah bukan Islam. Islam itu sunnah, bukan bid'ah. Ya, al-Islam huwa sunnah, was sunnah hiyal Islam. Islam itu sunnah dan sunnah adalah Islam, bukan bid'ah. Maka bid'ah ini lawannya Islam. Sebagaimana as-sunnah dia adalah lawan dari bid'ah. Ya, fa idza syajja'ta al-mubtadi' faqad anta 'ala hadmil Islam. Maka apabila engkau menguatkan ahli bid'ah, ya menghormati, memuliakan mereka, itu kan salah satu bentuk penguatan kepada mereka. Oh, dia hormat sama saya. Ya, dia hormat sama saya, dia mengagungkan saya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia merasa kuat. Karena orang-orang menghormatinya, sampai ahlus sunnah menghormati dia, maka dia merasa kuat. Dan dia bertambah semangat untuk menyebarkan bid'ahnya. Karena saya menyebarkan bid'ah, dia tetap menghormati saya. Maka orang yang menghormatinya, ini telah membantu dia untuk menghancurkan Islam. Ya, maka fal wajib 'alal insan, maka yang wajib atas manusia alla yu'azzima ahlal bid'ah, agar dia tidak mengagungkan, memuliakan ahlul bid'ah, wala yamdahahum, dan tidak memuji mereka, wala yusni 'alaihim, tidak menyanjung mereka. Ya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wal an kama tasma'un, dan sekarang ini ya sebagaimana yang Anda dengarkan, man madahal kuffar wal yahud wan nasara. Ya, ada sebagian orang yang memuji orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Dia memuji mereka, bahwa mereka ini orang yang maju negaranya, ya, maju cara berfikirnya, tidak kolot. Ya, berbeda dengan kita. Kita ini terbelakang, kita ini tertinggal. Ya, mereka sudah sampai ke bulan, kita masih mengkaji syarhus sunnah. Jadi ya terserah mereka mau sampai ke bulan. Ya, alhamdulillah kita nanti sampai bertemu Allah di atas langit yang ketujuh. Kalau mereka cuma sampai ke bulan, ya kita membahas syarhus sunnah, kita membahas kitab-kitab para ulama Al-Quran was sunnah,
kita akan sampai ke langit yang ketujuh. Ya, kalau kita mendapat surga yang paling tinggi, ya, yang jelas kita akan lihat Allah. Kalau kita masuk surga, serendah-rendahnya tempat di dalam surga, ya, maka itu jauh lebih tinggi dibandingkan bulan. Ya, orang cuma sampai ke bulan zaman dimuliakan oleh Allah, sudah bangga itu orang kafir. Oh, sudah sampai ke bulan. Ya, Anda masih membahas Syarhus Sunnah. Ya, selesai ini bahas lagi kitab lain. Ya, kini dengan ini kita akan sampai nanti ke mana? Kita akan sampai ke langit, di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sebagian orang memuji orang kafir. Ya. Nah, bagaimana bayangkan zaman dimuliakan orang-orang ahli bidah saya tidak boleh kita puji. Tidak boleh kita hormati, kita boleh kita sanjung. Ya, bagaimana kita memuji orang kafir yang jelas-jelas kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kata beliau, wa hadza min asyaddin nifaq. Dan ini adalah di antara ya tanda kemunafikan yang sangat besar, ya, memuji orang kafir, ya, memuji ahli bid'ah. Kemudian kata beliau, Al-Fudail bin Iyad, wa man tabassama fi wajhi mubtadi'in faqad istakhaffa bima anzalallahu azza wa jalla ala Muhammadin. Nah, ini lebih keras lagi. Dan barang siapa yang tersenyum, ya, di depan ahli bid'ah, faqad istakhaffa bima anzalallah, maka sungguh dia telah merendahkan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang tersenyum kepada ahli bid'ah, maka sungguh dia telah merendahkan, ya, apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, li'anna al-mubtadi'ah mukhalifun lima anzalallahu ala Muhammadin. Karena ahli bidah itu menyelisihi apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa iza tabassama fi wajhihi munbasitan ma'ahu fa innahu yakunu qad khalafa ma jaa'a fil kitab was sunnah. Maka barang siapa yang tersenyum, ya, di hadapan ahli bid'ah, ya, dia melebarkan senyumnya bersama dengan ahli bid'ah, riang, ya, gembira bersama dengan ahli bid'ah, fa innahu yakunu qad khalafa ma jaa'a fil kitab was sunnah min hajrihim wa bughdihim wal ibti'adi anhum wa adamir ridha anhum. Maka sungguh dia telah menyelisihi apa yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, berupa perintah untuk menghajar mereka, ya, menghajar, ya, memboikot mereka, mendiamkan mereka, wa bughdihim, membenci mereka, wal ibti'adi anhum, dan menjauhi mereka, wa adami ridha anhum, dan tidak ridha kepada mereka. Li'annal ibtisam yadullu ala ridha, karena senyum itu menunjukkan keridhaan. Itu menunjukkan keridhaan, ya, wal imbisati ma'ahum, ya, dan senang dengan mereka, Tayyib. Maka ini zaman dimuliakan sampai saya tidak boleh kepada ahli bidah. Nah, cuma perlu kita masalah menghajar, memboikot ahli bidah. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, masalah memboikot ahli bid'ah, ya, sampai tidak memberi salam, tidak menjawab salamnya, ya, tidak membeli kepada mereka, dan selanjutnya dari bentuk-bentuk hajar, ya, memboikot, ya, kan, tuh paham boikot kan, ya. Itu perlu dilihat maslahat dan mudaratnya, ya, karena hukum asal seorang muslim, ya, kalau dia ahli bid'ah yang mukaffirah, ya, yang menyebabkan dia kufur dengan bid'ahnya, ini jelas,
dihajar, diboikot. Tapi untuk ahli bid'ah yang bid'ahnya belum sampai kepada bentuk tingkat kekafiran, ya maka ini untuk menghajar mereka dilihat maslahat dan mudaratnya. Ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwa hajar itu seperti obat. Seperti obat yang pahit. Kalau dia diberikan terus tidak menambah kesembuhannya, bahkan membuat dia tambah parah, maka jangan kasih obat itu. Artinya kalau dia dihajar, dia semakin jauh dari sunnah. Ya, semakin jauh dari sunnah. Ya, maka jangan dihajar. Tidak boleh dihajar. Tapi kita tetap mempergauli mereka sekedarnya. Ya, karena dengan menghajar mungkin akan menimbulkan mudarat yang lebih besar pada kondisi-kondisi tertentu. Ya, seperti kita di Indonesia jamaah dimuliakan oleh Allah, ya tempat di mana ahlu sunnah itu ya sedikit, segelintir jumlahnya. Sementara ahli bid'ah jumlahnya banyak. Ya, banyak sekali ahli bid'ah. Nah, sehingga kalau kita menghajar mereka, memboikot, maka ahlu sunnah itulah yang justru semakin sempit gerakannya. Bukan ahli bid'ah yang semakin sempit, tapi ahlu sunnah kita yang semakin sempit gerakan kita. Nah, ketika dalam kondisi-kondisi tertentu itu dilihat hajar tidak memberi pengaruh, bahkan membuat dia tambah parah, ya maka berarti pada waktu itu hajar kita tinggalkan dan kita mempergauli mereka sekedarnya, ya seperti muslim yang biasa. Ya, seperti muslim yang biasa. Tentu dengan tetap mendakwai, mengajak mereka kepada sunnah. Ya, tapi bukan maksudnya kita keluar sama-sama, ya, kita jalan sama-sama, ya, tamasya sama-sama, 3 hari sama-sama, ya, dan seterusnya. Ya, bukan itu maksudnya. Tapi kita dakwai, kita dakwai, ingatkan. Ya, tayyib. Seperti itu tentang menghajar ahli bidah. Masuk di dalamnya senyum. Ya. Dalam hakikat tidak senyum itu termasuk bentuk hajar kepada mereka. Nah, kalau itu bisa membuat semakin mudarat, ya, maka kita juga tidak lakukan. Jadi hal ini perlu ada rincian. Ya, Syekh Shalih Fauzan tidak memberi rincian, tapi Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah yaitu memberi rincian tentang masalah menghajar ahli bid'ah. Jadi dilihat dulu bid'ahnya, kalau dia mukaffirah, jelas dia hajar. Ya, dihajar. Kemudian kalau bid'ah tidak sampai pada tingkat mukaffirah, maka ya, kalau hajar tidak memberi pengaruh, boikot tidak memberi pengaruh, jangan kita lakukan. Ya, kita ya biasa-biasa saja. Dia salam, kita jawab salamnya. Ya, dia salam, kita jawab salamnya. Dia senyum, kita senyum. Ya, tapi tidak usah juga senyum-senyum ceria. Ya, sampai akhirnya membangun keakraban. Ya. Namun di dalam keakraban itu kita tidak mengajak dia kepada sunnah, bahkan kita diam dengan bid'ahnya, maka ini tentu ya penyimpangan ya di dalam manhaj. Tayyib. Selanjutnya beliau mengatakan, wa man zawwaja karimatahu min mubtadi'an faqad qata'a rahimaha. Dan siapa yang menikahkan karimatahu, ya karimatahu ini bisa bermakna anak-anaknya, anak perempuannya, atau saudari perempuannya, atau siapa yang ada dalam kekuasaannya dari wanita-wanita, ya, yang dia punya wewenang untuk menikahkan wanita ini, ya, maka jangan dinikahkan dengan mubtadi'an, jangan dinikahkan dengan ahli bid'ah. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, al-wajib 'ala man 'indahu mauliyah, kata beliau, yang wajib atas orang-orang yang punya mauliyah, ya, itu orang-orang yang dia menjadi wali atasnya, apakah itu bintun au ukhtun au may yatawalla aqda nikahiha, ya, baik itu anak perempuannya, saudari perempuannya, atau orang-orang yang dia berkuasa atas akad nikahnya, agar ayyakhtara laha al-kuf'ah as-salih, agar dia mencari untuk wanita itu laki-laki yang
ya, sekufu yang saleh. Ya, laki-laki yang saleh, sekufu di dalam pemahaman, dalam ilmu, ya, dalam iltizam, dalam manhaj, dalam akidah, ya, sekufu. Ya. Jadi kalau ahlu sunnah, wanita ahlu sunnah dinikahkan dengan laki-laki ahli bidah, maka ini tidak sekufu namanya. Tidak sekufu. Ya. Ahlu sunnah dengan ahli bidah tidak boleh. Ahlu sunnah dengan khawarij tidak boleh. Ahlu sunnah dengan murjiah tidak boleh. Ya. Siapa yang melakukan hal tersebut faqad qata'a rahimaha. Siapa yang melakukannya maka sungguh dia telah memutus tali silaturahimnya. Artinya itu bentuk pemutusan hubungan silaturahim kepada wanita tersebut. Karena kalau dia anak berarti kita punya hubungan silaturahim dengan dia. Dia saudari maka dia punya hubungan silaturahim. Dan di antara bentuk memutus silaturahim adalah dengan menikahkan dia dengan seorang ahli bid'ah. Ya, maka ini para wali yang punya anak perempuan, saya juga, ya, agar kita ya mencarikan laki-laki ahlus sunnah. Ya, sekurang-kurangnya laki-laki ahlus sunnah maka lebih baik dibandingkan ahli bid'ah yang barangkali dia punya banyak kelebihan. Ya, dia bisa bahasa Arab. Ya, dia punya banyak duit. Dia punya mobil. Ya. Ya jangan kita melihat itu, jangan kita melihat harta. Tapi lihat agamanya. Lihat agamanya. Dan yang paling penting sekarang ini manhajnya. Ya, yang paling penting dia manhajnya. Kalau seorang ahli bidah maka dia tidak punya agama. Karena Nabi mengatakan, "Idza ra'aitum man tardawna dinah." Jika engkau idza ja'akum man tardawna dinah wa khuluqah. Jika datang kepadamu seorang laki-laki yang engkau ridhoi agamanya. Artinya dia punya zatudin, dia punya agama. Iya. Dan kalau di zaman Nabi namanya agama itu, ya itulah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sunnah. Ya. Dia berpegang dengan ahlus sunnah. Karena itulah Islam yang sebenarnya. Itulah Islam yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus lihat itu. Ya, karena sebagian orang apalagi kalau anaknya sudah berumur tidak ada kasihan datang. Ya, yang datang cuma ya itu, orang yang punya pemahaman munharif, menyimpang. Maka dengan terpaksa dia dinikahkan. Ya, kadang juga yang salah orang tua karena tidak agresif mencari. Ya. Jadi kita juga lagi-lagi juga orang tua perlu agresif mencari. Lihat, tembak-tembak. Oh, cocok dengan anak saya ini. Ya, jadi tanya-tanya sapu-sapu. Ya. Belum ada. Ya. Ya sudah mau tapi belum cukup, Pak. Berapa kemampuannya? 5 juta aja, enggak apa-apa. Alhamdulillah jalan. Ya, karena mahar itu tidak perlu banyak. Yang penting bisa beli kambing 1 ekor, itu sudah bisa. Kata Nabi, "Aulim walau bisyah." Buatlah walimah walaupun 1 ekor kambing. Ya, kambing sekarang 1.600.000, 2 juta. Ya, tambah uang berasnya 1 juta. Selesai, 3 juta. Ya, tenda 1 juta saja, beli tenda biru. Ya, tambah bambu ya, selesai. Ya, kalau di Makassar pakai tenda bambu saja, bambu. Ya, biar orang banyak pakai bambu. Ya, di sini kita gengsi, harus 12 juta itu. Ya, yang 20 juta tendanya. Wah. Itu mati dalam itu. Ya. Baik. Selanjutnya beliau mengatakan rahimahullah, wa man tabi'a janazata mubtadi'in, dan siapa yang mengikuti jenazah ahli bid'ah lam yazal fi sakhatillahi hatta yarji'. Dan barang siapa yang mengikuti jenazah ahli bid'ah maka dia akan senantiasa berada dalam kemurkaan Allah. Ya, lam yazal fi sakhatillah, senantiasa berada dalam kemurkaan Allah hatta yarji'a, sampai dia kembali. Ya. Sampai dia kembali.
Kata Syekh Shalih Fauzan, "Idza matu la tusahib janaizahum." Ya, apabila dia telah meninggal yang ahli bid'ah, maka jangan engkau mengiringi jenazah mereka. Li'annahum yanzilu 'alaihimul ghadab wal 'adzab wa yusibukum ma asabahum. Karena ahli bid'ah itu turun kepada mereka kemurkaan Allah. Jadi turun kepada mereka kemurkaan Allah, azab Allah. Dikhawatirkan kalau Anda mengiringinya, maka akan menimpa kalian apa yang menimpa ahli bid'ah itu. Ya. Ini peringatan dari ahli bid'ah. Kemudian beliau mengatakan, kita selesaikan, tinggal sedikit. Man jalasa ma sahibi bid'ah, berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, siapa yang duduk bersama dengan ahli bid'ah, warathahu al-ama. Siapa yang duduk bersama ahli bid'ah, maka Allah akan mewariskan kepadanya kebutaan. Itu kebutaan di dalam basirah, dalam pemahaman. Artinya Allah tidak akan menjadikan dia paham dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dia hafal Al-Qur'an, dia hafal ribuan hadis. Kalau dia tidak faham dengan apa yang dia hafal, maka tidak begitu berguna hafalan itu. Apalagi kalau difahami dengan pemahaman-pemahaman yang tidak benar, dengan perasaan, dengan akal, dengan apa yang sejalan dengan tariqahnya. Maka dia tidak akan faham. Maka ahli bidah jangan dimuliakan oleh Allah. Kalau dia adalah orang yang paling berilmu di satu kelompok ahli bidah itu, kalau dia ngomong maka kita akan tahu kadar ilmunya. Kadar ilmu sampai di sini. Padahal dia sudah yang sangat ditokohkan di dalam jamaahnya. Artinya dia tidak sampai memahami seperti apa yang difahami oleh para imam ini. Saya makan bersama dengan orang Yahudi dan Nasara, dan saya tidak makan bersama dengan ahli bid'ah. Jadi beliau siap makan dengan ahli Yahudi, Nasara, tapi tidak makan dengan ahli bid'ah. Tidak makan dengan ahli bid'ah. Kenapa? Karena Yahudi, Nasara itu sudah jelas, agamanya sudah jelas menyelisihi Islam. Sudah jelas agama menyelisihi Islam. Ada ahli bid'ah dia mengaku Islam, isinya buatan Cina. Maka tertipulah yang tertipu. Ini bahaya casing. Tayyib. Wa uhibbu an yakuna minni baini wa baina sahibi bid'ah hisnun min hadid. Dan saya suka seandainya ada antara saya dan ahli bid'ah itu hisnun, tembok, penghalang, min hadid, yang terbuat dari besi. Supaya saya tidak ketemu dengan ahli bid'ah. Supaya tidak ketemu dengan ahli bid'ah. Makanya bisa dibayangkan dengan orang-orang yang jalan-jalan dengan ahli bid'ah, tamasya dengan ahli bid'ah, sampai keluar 40 hari bersama ahli bid'ah dengan alasan saya mau dakwah mereka. Itu bukan jalannya salaf. Itu bukan jalannya salaf. Anda turut dengan bid'ah mereka alasannya untuk mendakwahi. Seperti orang yang datang di tempat-tempat orang minum. Saya mau dakwahi tapi datang duduk dulu berapa hari. Duduk akrab dulu. Mungkin dia tidak minum, tapi dia dengar perbincangan yang batil. Dia tidak minum. Itu jam dakwah tapi mau akrab. Benar tidak perbuatan itu? Tidak benar. Karena di banyak waktu Anda diam dengan kemungkaran. Seharusnya Anda pergi dari situ, karena Anda tidak bisa mengingkari, harusnya Anda pun pergi, tapi Anda tetap di situ. Maka ini ada kekeliruan. Ini tidak sejalan dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita jauhi zaman ini. Ini tujuannya untuk menyelamatkan agama, tidak tujuan untuk menyelamatkan agama kita. Supaya manhaj kita selamat, akidah kita selamat. Karena syubhat itu sangat berbahaya. Syubhat sangat berbahaya. Bahkan tidak jarang orang yang faham itu bisa menjadi lembek, artinya mumayyi', lembek gara-gara apa? Karena banyak bergaul dengan ahli bidah. Akhirnya tidak tega. Tidak tega saya. Diajak ikut, bahkan kadang dia mengajak makan bareng, jalan-jalan dan seterusnya.
Akhirnya dia menjadi apa? Cinta, ridha dengan bidah yang dilakukan. Ya, saat dia dipanggil untuk melakukan bidah itu, dia berat untuk menolak, akhirnya pergi. Ya, ini bahayanya. Kemudian berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, "Idza 'alima Allahu minar rajul annahu mubghidun li sahibi bid'ah, ghafara lahu wa in qalla 'amaluhu." Kata beliau, apabila Allah mengetahui dari seseorang annahu mubghidun li sahibi bid'ah, bahwa dia benci kepada ahli bid'ah, maka Allah akan ampuni dosanya walaupun amalnya sedikit. Allah ampuni dosanya walaupun amalnya sedikit. Lianna hadza minal wala'i wal bara', karena ini termasuk al wala' wal bara'. Kata Syekh Shalih Al Fauzan, al wala' li ahli iman wal bara' min a'da'illah. Kita harus memberikan wala', loyalitas kepada ahlul iman, dan bara' kepada musuh-musuh Allah. Hadza aslun min usulil aqidah. Ini adalah salah satu dasar dari dasar-dasar akidah. Ya. Jadi orang yang benci kepada kemungkaran dan orang yang melakukan kemungkaran termasuk ahli bid'ah, maka itu tanda kuatnya iman dia. Tanda kuatnya iman dia, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan orang itu dikatakan kuat imannya, ya, itu bukan bukan tanda yang mutlak bahwa dia banyak ibadahnya, banyak puasanya, banyak sholatnya. Itu bukan salah satu tanda orang itu kuat imannya. Karena ada orang yang bertahun-tahun beribadah. Ya, ada orang yang beribadah bertahun-tahun, 70 tahun beribadah. Kemudian mati anaknya atau cucunya. Ya, mati cucunya, dia ucapkan kalimat tidak ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan satu kalimat itu Allah batalkan amalnya. 70 tahun. Ya. Kenapa? Karena ibadahnya dibangun di atas semangat, bukan dibangun di atas ilmu. Ya. Orang yang bangun ibadah di atas ilmu, maka dia faham. Ya, apapun yang menimpa dia, maka dia tahu bagaimana dia menghadapi dan menyikapi apa yang terjadi itu. Dia faham sehingga dia tidak menyimpang dalam menyikapi setiap perkara. Ya. Ini termasuk al-wala wal bara', dan dia adalah tali keimanan yang paling kuat. Wa in qalla amal, walaupun sedikit amalnya. Ya, dia adalah orang yang kuat imannya walaupun sedikit amalnya. Ya, karena orang yang amalnya sedikit zaman dimuliakan oleh Allah, kalau disertai dengan keimanan yang benar, ya, orang yang imannya benar tentu akan mudah ikhlasnya, kuat ikhlasnya. Maka ini akan menjadikan amal itu besar. Rubba amalin saghirin, ya, boleh jadi amal yang kecil. Ya, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah. Boleh jadi amal yang kecil itu besar di sisi Allah gara-gara niatnya. Dan orang tidak akan bisa benar niatnya zaman dimuliakan oleh Allah kalau akidahnya, imannya tidak benar. Ya, akidahnya, imannya tidak benar. Dan jangan kita tertipu dari sebagian orang yang banyak dikatakan, oh orang ikhlas itu Masya Allah. Ya, padahal dia tidak faham akidah, tidak faham al-iman, bahkan rukun iman saya tidak tahu. Bagaimana kita caranya mau mengatakan dia ikhlas? Ya. Wala yakun sahibu sunnatin yumali'u sahiba bid'ah illa nifaqan. Dan tidaklah sahibu sunnah yumali'u sahiba bid'ah, ya, illa nifaqan, dan ahlu sunnah itu tidaklah dia akan yumali. Apa yumali ya? Saya lupa. Iya, memihak, berpihak kepada ahli bid'ah, kecuali hal itu salah satu di antara tanda-tanda kemunafikan. Iya. Jadi dia berpihak membela ahli bid'ah, maka itu adalah salah satu tanda-tanda kemunafikan. Maksudnya ketika ahli bid'ah dibantah karena bid'ah dan kesesatannya, kemudian ada orang yang bela, ya jangan, ya, walaupun dia melakukan ini, tapi dia akan muslim dan seterusnya. Ya, seakan kita ini ya diam saja dengan kemungkarannya.
Ya, maka ini salah satu tanda kemunafikan. Wa man a'rada biwajhihi an sahibi bid'ah mala Allah qalbahu imanan. Kemudian kata Fudail bin Iyad, dan barang siapa yang berpaling dari ahli bid'ah, ya, memalingkan wajah dari bid'ah, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan keimanan. Ya, jadi kita memalingkan wajah kita karena kita tidak sesuai dengan perbuatan orang ini, bid'ah yang dilakukan orang ini. Nah, ini salah satu tanda keimanan. Maka dengan itu Allah akan memenuhi hatinya dengan keimanan. Wa man intahara sahiba bid'ah amanahu Allahu yaumal al-faza'il akbar. Dan barang siapa yang intahara, mengingkari ahli bid'ah, ya, mengingkari dengan keras ahli bid'ah, amanahu Allahu yaumal faza'il akbar, maka Allah akan memberikan rasa aman, ya, kepada dirinya pada hari al-faza'il akbar. Ya, itu hari al-faza'il akbar, ya, arti keterkejutan yang besar, ya, hari ketakutan yang sangat besar, ya. Wa man ahana sahiba bid'ah, dan barang siapa yang menghinakan sahiba bid'ah, ya, menghinakan dia karena perbuatannya bid'ah yang dilakukan, itu menghinakan. Rafa'ahu Allahu fil jannah mi'ata darajah, maka Allah akan mengangkat derajatnya sebanyak 100 derajat, ya. Namun penentuan seperti ini perlu dalil. Penentuan bakal Allah mengangkat derajatnya 100 derajat ini membutuhkan dalil, ya. Wallahu a'lam tentang itu. Fala takun sahiba bid'atin fillahi abada. Ya. Maka janganlah engkau takun sahiba bid'ah fillahi abada. Maka janganlah engkau menjadi pelaku bid'ah, menjadi ahli bid'ah, ya, karena Allah untuk selama-lamanya. Jadi untuk tidak menjadi ahli bidah itu juga karena Allah. Ya, jangan kita mau keluar dari bidah, ya, tapi karena dunia. Nah, ini tidak boleh. Ya. Karena ya supaya orang, saya tidak mau ikut di itu ahli bidah itu, kenapa? Ya, karena saya tidak bisa tenang kerja. Ya, tiap bulan harus keluar misalnya. Itu tidak bisa, ya. Maka dia keluar. Maka berarti ini bukan karena Allah. Tapi harus keluar kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya kita tidak menjadi ahli bidah itu karena Allah. Sebagaimana kita menjadi ahlu sunnah itu adalah karena Allah. Ya, maka selamanya kita jangan menjadi ahli bidah. Kemudian beliau mengatakan intaha wallahu a'lam. Ya, selesai wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Dan semoga salawat dan keselamatan dari Allah tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berakhirnya, ya, keterangan ini, maka selesailah pembacaan kitab Syarhus Sunnah. Ya, semoga kita mendapatkan banyak manfaat dari kitab ini, dan yang paling penting adalah mengamalkan, ya, faidah-faidah, manfaat-manfaat tentu yang benar dari apa-apa yang beliau sampaikan di dalam kitab ini. Ya, saya cukupkan. Subhanakallahumma bihamdih, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.